Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami di IDX Langsung Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sheryl Tanuwijaya yang merupakan Head of Research Jasa Utama Kapital Sekuritas. Kita akan langsung coba sapa Ibu Sheryl. Selamat sore, apa kabar Ibu? Halo, selamat sore Pak David. Kabar baik. Terima kasih Ibu Sheryl sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini volatilitas indeks harga saham gabungan bisa dikatakan cukup tinggi, terutama di menit-menit terakhir penutupan di sesi kedua hari ini. Tadi sempat bergerak di zona hijau, namun berpaling cepat atau koreksi kembali ke zona merah dengan melemah di 0,13%. Level 68 tampaknya masih mampu dipertahankan hingga penutupan sesi kedua. Bagaimana analisis Anda? Pola pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, di satu sisi investor global dan domestik masih menunggu ini hasil pertemuan The Fed, meskipun angka inflasi yang baru dirilis pada Selasa di malam setempat ini sudah melandai dan tampaknya sudah turun dari level puncaknya untuk inflasi di Amerika Serikat. Oke, baik. Terima kasih Pak David. Jadi volatilitas di bursa saham kita hari ini memang sangat luar biasa ya. Menjelang penutupan sempat hijau tipis, tapi endingnya ditutup melemah minus 0,13%. Nah, tapi kita lihat memang bisa kita katakan support di area 6.770 memang support yang kuat ya. Kita lihat tadi level terendah hari ini sempat menyentuh 6.774, tapi menjelang penutupan akhirnya berhasil ditutup di atas 6.800. Nah, kalau kita cermati memang marketnya masih bersikap wait and see ya. Memang penurunan inflasi tingkat konsumen di Amerika yang lebih besar daripada perkiraan semalam, itu memang suatu hal yang positif yang membuat market optimis gitu ya. Tapi market juga belum terlalu optimis banget. Kenapa? Karena nanti malam subuh ya itu ada pengumuman keputusan Bank Sentral Amerika yang diperkirakan akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin. Nah, itu memang sudah terefleksikan di pasar ya, kenaikannya sebesar 50 basis poin. Tapi yang membuat pasar belum sepenuhnya optimis adalah proyeksi ekonomi dari Gubernur The Fed yaitu Jerome Powell, dan market masih akan melihat bagaimana langkah kebijakan moneter The Fed di tahun 2023 seperti apa. Apakah sesuai dengan perkiraan pasar yang kenaikan di 2023 akan 50 basis point, ataukah akan lebih besar daripada kenaikan 50 basis point. Jadi market masih menantikan petunjuk lebih lanjut dari Bank Sentral Amerika di subuh hari ini. Baik, sama-sama kita ketahui tidak hanya dari seberapa besar kenaikan suku bunga acuan, tapi juga menunggu pidato dari Jerome Powell ini setelah mengumumkan kenaikan suku bunga untuk prospek dari ekonomi Amerika Serikat di tahun 2023 mendatang. Nah, di luar dari faktor fundamental yang sudah Anda jelaskan, Ibu Sheryl, kalau kita perhatikan saham-saham big cap yang menopang penguatan indeks harga saham gabungan hari ini berbalik arah dengan mengalami pelemahan ini. Bagaimana Anda melihat sikap dari investor? Apakah memang sudah cukup wajar ketika pada perdagangan hari sebelumnya beberapa saham yang menopang IHSG sudah naik cukup signifikan dan profit taking yang terjadi untuk hari ini? Ya, kalau kita cermati ya saham-saham berkapitalisasi besar khususnya big banks ini memang hari ini terkoreksi ya. Bisa kita katakan ini terjadi aksi profit taking. Tapi kalau kita cermati sebenarnya beberapa hari sebelum ini saham-saham perbankan big cap tersebut kan sudah menguat cukup signifikan juga gitu ya. Jadi sangat wajar dan masuk akal jika pelaku pasar tentunya wait and see, menantikan kebijakan moneter dari Amerika lebih lanjut gitu sebelum dia lebih agresif lagi melakukan aksi beli di saham big banks dan saham kapitalisasi besar lainnya.
Baik, kita akan coba singgung untuk BMRI. Bu Sheryl, hari ini tampaknya berbeda arah posisi pergerakannya dengan beberapa perbankan big cap lainnya lebih cenderung tertekan. BMRI ditutup menguat di 0,51%. Secara teknikal, tadi pun juga sempat menembus di atas 10.100 ini. Analisis Anda untuk BMRI dengan posisi penutupan hari ini dan peluang untuk perdagangan esok hari dengan skenario The Fed menaikkan suku bunga acuan hanya di 50 basis point, kemudian juga prospek ekonomi Amerika masih sesuai dengan ekspektasi pasar. Iya, baik. Jadi kalau benar nanti malam kebijakannya The Fed itu sesuai sama perkiraan pasar, tentunya pelaku pasar akan bersifat optimis ya, akan melanjutkan aksi beli dan diperkirakan di dalam negeri masa-masa window dressing atau Santa Claus rally itu akan semakin terasa kayak gitu. Nah, kalau soal Bank Mandiri ya, Bank Mandiri memang kalau secara pergerakan harga ini menarik karena dia di beberapa pekan lalu dia ada gap down ya. Ada gap yang biasanya gap itu kan akan diisi di masa depan gitu. Jadi Bank Mandiri memang juga selain itu secara support Fibonacci retracement dia juga kemarin sempat menyentuh support dan sekarang jadinya dia rebound gitu ya. Jadi target Bank Mandiri berikutnya yang pertama di 10.375 untuk isi gap itu, baru berikutnya ke 11.000 target keduanya. Baik, dengan posisi penutupan masih di 9 ribuan, ketika sesi pertama dibuka esok hari, masih direkomendasikan untuk masuk tidak Bu untuk BMRI? Masih menarik ya untuk masuk karena kita lihat margin offsetting-nya juga masih tebal. Jadi Oke. masih sangat menarik di Bank Mandiri. Baik, kita bergeser ke BBCA, Ibu Sheryl. Hari ini juga kembali koreksi cukup dalam dan asing tampaknya cukup banyak lepas untuk BBCA, 8625. Sebelumnya BBCA juga sempat menyentuh di atas level 9 ribuan. Momentum apa yang bisa dimanfaatkan dengan pelemahan yang terjadi untuk BBCA? Oke, kalau kita lihat BCA secara bisnis dan prospek ya, itu di masa depan tentunya masih bagus ya. Jadi kalau sekarang ada koreksi valuasi jangka pendek itu justru kesempatan untuk kita memiliki saham bagus dengan harga yang murah. Ya, rekomendasinya Ibu Sheryl kemudian juga support dan resistennya dalam jangka pendek? Oh oke. Kalau support BCA itu ada di 8.400, targetnya ada di 9.300 ya. Jadi kalau mau beli untuk invest, harga sekarang itu masih cukup menarik. Penutupan hari ini di 8.625 tertekan di 0,86%. Kita akan coba lihat view dari perbankan big cap lainnya. Ibu Sheryl, saya ke BBRI untuk perbankan big cap selanjutnya. Hari ini BBRI tampaknya volatilitasnya hampir mirip ini dengan indeks harga saham gabungan. Tadi sempat menyentuh ke level terendahnya di 4870, namun jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini berbalik ke zona hijau 4980 dengan menguat di 0,20%. Analisis Anda untuk BBRI dengan volatilitas yang terjadi hari ini? Iya, di antara big banks ini memang BBRI yang menarik ya. Kita lihat di antara yang lain terkoreksi, BBRI secara harian masih bisa menguat 0,2%. Kalau secara candle dia juga membentuk pola hammer ya. Jadi BBRI juga masih menarik sebenarnya. Kalau kami lihat BRI ini menarik targetnya ke 5.200 dengan support di 4.800 ya BBRI. 5.000 target sampai dengan akhir tahun, Ibu Sheryl? 5.200? 5.200 mungkin sampai kuartal awal tahun 2023. Baik, dari BBRI kita akan coba review juga untuk BBNI. Analisis Anda Ya, hari ini tertekan paling dalam sepertinya, 1,30%, 9525. Dan tadi sempat ke 9475 dari level terendahnya hari ini. iya. Oke, BBNI memang dia masih belum terlalu lama ya, masih relatif baru dia mencetak level tertingginya dalam beberapa bulan terakhir. Sempat kemarin menyentuh di 9.950 ya. Jadi berangsur koreksi. Jadi sekarang ya wajar kalau koreksinya itu yang paling dalam di antara yang lain karena dia masih baru mengalami kenaikan harga yang signifikan 5% satu hari ya beberapa minggu lalu. Jadi kalau BNI ini juga menarik ya untuk jangka pendek, tapi kalau mau beli mungkin sebaiknya bisa tunggu area-area 9.400 untuk masuk di area support.
Target kami untuk BBNI bisa di 10.400. Oke, penutupan hari ini di 9525, sementara level ideal untuk mulai masuk kepada BBNI ada di sekitaran 9.400-an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selain dari perbankan big cap, Ibu Sheryl, teknologi hari ini secara sektoral memimpin pelemahan. Masih segar di ingatan kita pada perdagangan kemarin, teknologi sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ada Goto hari ini kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Analisis Anda secara teknikal untuk Goto dengan pelemahan yang terjadi di perdagangan hari ini. Iya, sebenarnya kalau secara teknikal ya, Goto ini terlihat sudah jenuh jual. Ya, kita lihat dia udah sekian lama berturut-turut ARB ya. Jadi kemarin ada sempat perlawanan ya, bisa menguat hampir 15% satu hari. Itu juga ditopang kembalinya optimisme pasar gitu. Cuman pasar juga masih belum berani terlalu agresif ya untuk melakukan aksi beli ya, karena masih melihat potensi langkah The Fed berikutnya di malam ini seperti apa kebijakan moneternya tuh ya. Baik, tapi dari sisi asing yang masuk kepada Goto, mungkin untuk perdagangan hari ini belum bisa kita update dari perdagangan hari sebelumnya, terutama kemarin yang naiknya sudah cukup signifikan. Seperti apa, Ibu Sheryl? Apakah nilai jualnya masih lebih tinggi ini daripada posisi investor yang masuk ke saham Goto ini? Iya, kalau kita lihat porsi asing kemarin memang um, Goto itu termasuk tiga saham yang paling banyak dijual oleh asing ya, bahkan yang nomor satu paling besar dijual oleh asing per perdagangan kemarin. Jadi kelihatannya investor asing memanfaatkan kenaikan saham Goto yang signifikan untuk jualan gitu. Baik, dengan penutupan 94 melemah di 6,00%, jangka pendek arahnya kemana Ibu Sheryl? Singkat saja Ibu. Oke, kalau kami lihat memang Goto ini masih berpotensi konsolidasi ya di area 80 sampai 90 segin 90-an ini gitu. Ya. Jadi kami kami rekomendasikan masih wait and see dulu ya sama Goto. Baik, wait and see masih direkomendasikan untuk Goto yang hari ini kembali mengalami koreksi yang cukup dalam dan kembali meninggalkan level 100-an di 94 melemah di 6%. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia.